Itu satu ya, kayaknya udah banyak yang muda, udah banyak yang hebat. Gilirannya anak-anak aku lah istilahnya gitu. Mereka tuh udah ya udahlah itu anak-anak aku gitu, udah gilirannya mereka. Udah kali ya pensiun ya gitu. Udah bisnis yang lain ya gitu, bisnis yang... Selamat siang semuanya, selamat hari Senin. Mungkin ada yang lain, ada yang beda ya? Iya, ini minjem dulu karena ada sesuatu yang baru yang akan hadir dari acara Ruby No Secret. Masih bersama saya Kak Rose dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Hari ini tetap ditemani oleh Daniel tapi nggak kelihatan hari ini ya. Tapi bintang tamunya udah bisa aku spill ya. Ada Dewi Gita yang baru berulang tahun di pojok sana. Ya, nanti kita mau tanya-tanya sama Ibu Dewi Gita. Tapi sebelumnya seperti biasa kita mau jok dulu untuk membahas apa yang lagi ramai di luar sana. Menarik perhatian publik, menuai banyak pro dan komentar. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini dari dunia cerita bersambung dari kehidupan selebriti ya. Masih antara Ruben Onsu dan Sarwenda. Jadi kan terakhir itu yang kita bahas ya di hari apa tuh? Hari Jumat ya, soal video CCTV yang di-share oleh pengacaranya Ruben yaitu Bang Minola. Dari situ kayaknya dari video CCTV yang menggambarkan kalau kita lihat sih kayak ada apa ya saling berargumen antara kelihatannya situ Sarwenda dan Ruben Onsu. Ya, apa konteksnya kenapa Bang Minola men-share video CCTV itu? Sebagai counter, karena pada saat Sarwenda muncul di podcastnya Denny Sumargo, dia sempat bilang bahwa dia tuh selalu mengusahakan supaya kalau ada berantem tuh tidak didengar atau di depan anak-anak. Tuh kayaknya Bang Minola counter, ini buktinya berantem ini emang gak kedengeran sama anak-anak gitu kan. Di counter lagi sama Sarwenda untuk menjelaskan konteksnya, sekaligus juga dia menjelaskan bahwa pada saat itu dia juga sudah memastikan, kalau menurut Sarwenda ya, di postingannya di hari Sabtu, bahwa dia sudah memastikan bahwa anak-anak itu lagi di atas, terus nanya sama yang jagain anak-anaknya, gimana anak-anak bangun nggak gitu, anak-anaknya lagi tidur kalau kata keterangannya Sarwenda. Terus TV-nya juga dikencengin sehingga dia berasumsi atau dia berharap anak-anak itu tidak mendengar keributan yang terjadi seperti yang digambarkan di CCTV itu. Bahkan Sarwenda itu juga dia lebih panjang ya, dia posting itu lebih panjang gitu. Di situ juga ada banyak hal lah yang kemudian diceritakan oleh Sarwenda yang kemudian menjadi polemik bersambung ya kan. Salah satunya adalah mengenai bahwa dia kesel kalau ketika dia baru kali itu dia mau mencurahkan. Jadi ingin menjelaskan kenapa dia berteriak-teriak itu karena selama ini dia pendam. Kali itu dia ke-trigger ingin mencurahkan semuanya. Terus dia bilang ketika mencurahkan semuanya terus ditinggal pergi gitu kan sama Ruben. Gitu. Terus habis itu juga ada keterangan di situ yang cukup mengejutkan bahwa ada dugaan, kalau menurut kata Sarwenda ada dugaan perselingkuhan juga di situ. Sehingga itulah menurut Sarwenda sebagai salah satu hal yang memicu mereka akhirnya berargumen. Termasuk juga soal kronologi, kenapa sih itu karena rumah yang dikontrak di Pondok Indah itu udah mau habis masa kontraknya. Terus masih antara transisi menuju ke rumah baru mereka yang di Cipete itu. Ya tadi kan kalau Sarwenda bilang dia maunya balik aja ke apartemen mereka di Rempoa. Sementara kalau dari Ruben maunya ya udah tinggal aja 1 bulan di apartemen yang ada di hotel. Jadi apartemen hotel gitu. Nah hari ini mana tuh cuplikan statementnya? Oh ini nih ya. Sebagai pasangan saya tahu saya juga banyak kekurangan. Itu membuat saya selama 11 tahun memilih memendam banyak hal dan berusaha memahami keadaan. Termasuk saat kondisi keuangan beliau yang sedang sulit. Ketika nafkah anak-anak sudah tidak diberikan selama sekitar 3 bulan. Dan pembangunan rumah baru terhenti, saya tetap mencoba mengerti. Dan di saat yang sama saya juga mengetahui kembali hal yang pernah melukai kepercayaan saya di masa lalu. Ya, jadi saya mengetahui kembali hal yang pernah melukai kepercayaan saya di masa lalu, mengetahui kembali. Oke. Dan saya mengungkapkan perselingkuhan beliau di video itu. Itu menjadi salah satu juga yang dijelaskan oleh Sarwenda kenapa dia ributnya sampai nadanya tinggi begitu. Oke, ini salah satu yang ada di keterangannya Sarwenda dan ini kayaknya sempat mendapat respon dari Ruben Onsu ketika Ruben itu mau live jualan ya pagi tadi.
seperti apa kalau respon dari Ruben. Kita lihat yang berikut. Oke. Ini baru tadi jam 12 ya, kuasa hukumnya Ruben Onsu, Bang Minola, press conference lagi. Salah satu hal yang kita soroti adalah counter dari Bang Minola tentang masalah selingkuh, dugaan selingkuh gitu ya. Tadi kan Ruben juga sempat bilang tuh, lu aja yang dituduh netizen di TikTok gitu kan. Itu aja nggak ada, ya kan yang nuduh netizen gimana sih? Ya oke, baiklah. Oke, ini kalau menurut Bang Minola soal perselingkuhan, kalaupun ada kalau menurut Bang Minola, itu kan sudah lama, sudah terjadi, case close lah, mereka juga udah berpisah, jadi emang ngapain lagi diungkit-ungkit gitu atau diangkat gitu ya. Coba kita lihat sih cuplikannya Bang Minola seperti apa statementnya. Oke, ini pas di preskon ini Bang Minola nggak nunjukin bukti apa lagi gitu nggak ya? Nggak ada ya? Baiklah, ini lagi rame ya. Coba kita lihat komentar netizen dari preskonnya Bang Minola itu. Apa sih komentar netizennya? Kita lihat secara tidak langsung dia membenarkan kalau emang ada perselingkuhan. Yang berikutnya ada lagi, kata aku ganti pengacara deh, curiga Minola ini timnya Sarwenda gitu. Soalnya blunder melulu ini kalau kata netizen ya gitu. Yang berikutnya, semakin banyak ngomong dia semakin banyak yang bakal kebongkar, tungguin aja Kak, bilangin mintain CCTV lobi apartemen biasanya ada. Yang berikutnya ada lagi, ini pengacara dapat bonus gede kayaknya gitu. Jadi ini banyak yang kemudian akhirnya banyak menyudutkan ke pengacaranya Ruben Onsu. Yang berikut ada lagi komentar netizen terhadap, ini kan udah dari bulan apa sih ke ramai ini, Juni ya. Juni kan kayaknya yang menjadi pokok itu adalah masalah anak sebetulnya gitu ya. Karena dari pihak Ruben awalnya merasa bahwa kemarin pengacara sempat bilang tidak dipersulit tapi tidak dipermudah. Jadi ingin lebih leluasa ketemu anak. Dan aku nggak tahu lagi ini karena ruwet banget ini kan, makin hari makin ada aja tambahan bahasan yang membuat, tapi ngapain juga si netizen ikutannya. Coba kita lihat ada komentar netizen soal kasus yang sedang menyelimuti 2 selebriti ini. Gue seharian katanya gitu, cuman mantengin 2 akun ini. Yang berikut ada lagi, tahan diri nggak mau ikutan ngomongin Sarwenda versus Onsu, tahan jangan sampai ikutan, jangan gitu ya. Karena orang yang mungkin tadinya cuma ngelihat aja jadi pengen komentar gitu, yang tadinya kayak gitu. Setiap ada hal baru jadi kepancing. Yang berikutnya ada lagi, Dear Sarwenda, maaf udah salah sangka, ternyata 200 juta per bulan tidak sebanding dengan plot twist yang Azul-Azul itu, katanya gitu. Ada lagi, yang dihujat habis-habisan belum tentu salah, yang dibela terus-menerus belum tentu benar. Dari drama perceraian artis harusnya belajar menyimpulkan satu hal, jangan mudah terhasut hanya karena mendengarkan satu pihak. Ini benar sekali. Ini selalu aku bilang ya, orang tuh pasti ada salahnya dan pasti ada benernya gitu. Jadi ini bukan kayak adu olahraga yang ini harus menang, ini ada menang kalah gitu, enggak. Karena sekali lagi ya kan dalam perceraian itu yang paling kalah itu anak-anak itu. Dan inilah kan menurut aku ini menjadi sebuah pembelajaran. Ini kan harusnya semua fakta dan data itu munculnya ada di dalam persidangan. Jadi ketika itu ditampilkan untuk publik, akhirnya menyeret orang jadi pengen jadi jaksa, pengen jadi hakim, pengen jadi panitia, pengen jadi saksi, pengen jadi juri gitu. Itu aja sih pembelajaran. Kita harus belajar sesuatu yang baik, bukan? Kita belajar apa kalau dari Dewi Gita? Kita dulu profilnya berikut ini. Oke, sudah bersama dengan Ibu Dewi Gita. Ibu, aku kemarin dengar kamu ada di sebuah podcastnya Bang Indra Aziz gitu ya. Sempat cerita suka duka sebagai penyanyi yang berkarir di industri hiburan, terutama memasuki era digital saat ini. Luar biasa ya. Kamu katanya sempat kena mental. Benar Coba banget. kita lihat dulu cuplikannya berikut ini. Terus juga aku tuh ya karena gini, di saat aku live, di saat aku sempat tuh kena mental gitu kan. Kena mental? Iya, sempat loh. Seorang Dewi Gita yang rebel yang luar biasa sempat kena mental juga gitu kan. Yang nggak 1-2 orang gitu, banyak gitu saat lagi atau komen di postingan aku gitu. Udah tua lah, nenek-nenek ngapain lu gitu kan. Udah tinggal ngaji aja deh lo gitu. Ya Ibu, kita orang lama ada di dunia digital ya Bu ya. Tiba-tiba kan ya ada kebutuhan, kadang kita live ya. Iya. Sekarang tuh udah mulai harus live lah gitu Promo kan. lagu harus live sendiri, bikin konten sendiri. Bener banget gitu kan. Terus ya itu kan suka ada yang lewat aja gitu kan, yang menghujat gitu kan. Walaupun ya kalau dilihat nih nggak ada followersnya, dia juga ya dia juga nggak mau jadi, dia juga pengecut ya. Iya. Pengecut nggak mau diketahui dia siapa gitu kan. Jadi dia nggak tahu pakai akun Bodong atau apa. akun tuyul yang dia nggak bisa dilacak gitu kan. Terus ya seenaknya hatinya dia, tapi ya sekali 2 kali mungkin dilewatin. Tapi ya lama-lama terus kita baca,
Iya kena juga ya, walaupun kita sebenarnya pengalaman udah Iya, malah tinggi melintang di dunia hiburan. Tapi ya kena juga ya. Karena mungkin kalau zaman dulu kan misalnya pun ada orang nggak suka atau komen apa, kita kan nggak bisa baca langsung ya. Nggak bisa. Kalau sekarang kan bisa baca langsung. Itu kapan kejadiannya kamu kena mental itu? Sebenarnya mulai yang udah lama sih, udah sampai kemarin pun kalau live ada aja sih yang komentar miring, tapi selalu ada yang belain lah gitu kan. Ya gitulah, kayak sekarang aja masih nggak, ya 2 hari lalu aja masih ada yang alisnya Gilani apa? Saya bilang alisnya Gilani, gue merasa alis gue nggak diapa-apain, apa yang bikin gila ya? Alis aja dikomentarin. Iya. Tapi yang paling sedih sih yang kena mental tuh ya, udah nenek-nenek lu udah berumur tinggal ngaji aja, orang sebentar lagi mati, itu aku tuh deg gitu, iya ya, maksudnya deg tuh kena mentalnya, iya ya, gue tuh udah berumur ngapain ya gue, Kenapa itu bikin sakit hati? Oh, kan udah berumur yang ngapain harus begini-begini gitu. Nah, bukan sakit hati tapi lebih benar nih gitu. Itu juga ada di pikiran ada kamu. Pikiran, ya benar sih gitu ya, gue udah berumur tinggal ngaji, ya bentar lagi ya kali gue meninggal, ya ngapain gue masih high, masih harus live, masih harus entertain gitu kan. Ya ada ke situ sih ya, di sisi manusia kita. Kenapa? Pasti ada. Apa karena kamu sempat berpikir untuk udahan aja dari dunia? Kayaknya udah ya, kayaknya gini ya, kayaknya udah berapa kali sih itu tuh sebenarnya terjadi, tapi selalu disemangatin sama orang-orang sekitar. Maksudnya bakat ini kan Allah kasih gratis gitu ya, nggak semua orang punya. Semangat lah, kalau masih ada tawaran, kalau masih ada kesempatan, ya kenapa enggak loh Dewi gitu kan. Kan di situ banyak rezeki orang yang lewat aku. Betul. Gitu kan. Ayo semangat, semangat lagi. Kenapa sempat kepikiran untuk nggak lagi di dunia hiburan? Itu apa? Karena ngerasa tua. Itu satu ya, kayaknya udah banyak yang muda, udah banyak yang hebat, gilirannya anak-anak aku lah istilahnya gitu ya, mereka tuh udah ya udahlah itu anak-anak aku gitu, udah gilirannya mereka. Udah kali ya pensiun ya gitu, udah bisnis yang lain ya gitu, bisnis pensiun yang jadi lain karena ya. ngerasa apa ini udah ada yang muda atau ngerasa kayak udah nggak ada lagi ininya, atau ngerasa kayak udah berkecil hati, yang mana? Itu semuanya ada, semuanya mengganggu. Jadi ketika ada orang yang ngomong sesuatu yang memang udah berkecamuk di benak, itu rasanya kena deh. Bener ya kali ya gitu kan. Apakah ini juga yang menyebabkan kamu kayak aku harus tetap usaha nih kalau mau ada di dunia hiburan, juga harus kemudian penampilan harus dibenahi, makanya beberapa kali ke Korea. Akhirnya beberapa kali ke Korea. Ke Cina juga sama aku ya. Akhirnya karena memutuskan untuk stay di dunia hiburan ini, di dunia entertain ini, karena bakat yang Allah udah kasih ke aku gitu, nggak semua orang juga dapetin itu, titipan dari Allah ini gitu kan. Akhirnya ya udah, saya harus mempertahankan yang udah Allah kasih. Salah satunya adalah anti-aging surgery yang aku lakukan. Yang penting tidak merubah apa yang udah Allah kasih. Kesehatan yang kita lakukan, investasi kesehatan yang kita lakukan sama-sama di China ya, biar stem tetap cell ya. powernya ada ya, umur stay di 45 lah ya gitu ya. 33 lah aku. Ya 25 deh. Ya apapun harus kita lakukan untuk kalau kita berkeputusan bahwa kita masih di situ, kan saingannya yang muda-muda dong. Oke. Tapi apa akhirnya yang membuat kamu ya jujur Li, yang akhirnya membuat kamu mantap gitu. Ini kan kadang-kadang goyang ada lah, apalagi udah kayak mau mundur lah. Tapi untuk yang memperkuat kamu untuk yuk maju, udahlah itu nggak usah terlalu dipikirin. Ya karena masih banyak orang menginginkan aku di panggung, masih banyak orang yang pengen dengar suara aku, masih banyak orang yang ngundang untuk bikin mereka ketawa, bikin mereka happy gitu. Ya udah itu satu berkah, satu Jadi membuat orang bahagia. Iya. Nggak ada yang salah dengan itu. Udah, betul. Orang nggak melihat umur, nggak melihat apa. Iya, kata Pak Ustadz juga gitu. Kata kamu tuh udah bikin orang bahagia, udah banyak orang seneng dengan dihibur sama suara kamu, penampilan kamu. Ya udah kamu lakukan itu. Karena nggak ada yang jelek juga kan yang dilakukan. Ini karena dia baru ulang tahun, kita mau menghadirkan satu box kado. Jadi kita hadirkan hanya box kadonya aja ya. Boxnya aja ya, isinya beli sendiri ya. Isinya kita justru mau minta dia untuk menceritakan yang relate dengan benda yang kita mau tunjukin ini. Tasbih. Kamu katanya dari SMA. Iya. Almarhum ayah. Oh iya benar Kak Ros. Iya aku selalu pakai. Kangen aja ya. Pasti.
Jadi dia tuh bikinin aku tasbih. Bikin. Dia bikinin sendiri. Jadi dia haji. Tahun berapa ya haji aku lupa. Aku yang hajiin dia gitu sebelum aku nikah sama Arman kalau nggak salah aku hajiin mama sama papa gitu. Terus dia beli tasbih di sana. Terus udah gitu tasbihnya berantakan tuh. Tasbihnya berantakan, terus akhirnya dia bikin sendiri, jadi dibagi 3 tuh. Jadi bisa digelang, tadinya tasbih besar, akhirnya bisa gelang. Kasih aku 1, nah yang lainnya aku nggak tahu. Kasih aku 1, terus itu kalau kata orang dulu mah jadi jimat lah gitu. Jadi jimat aku, jadi kalau kemana-mana, kalau terbang tuh kan aku dulu takut terbang. Tapi kalau pakai tasbih digelangin dari papa aku tuh, aku kayak aman, nyaman gitu. Terus kemana-mana ya aku kayak berasa selamat aja gitu. Sampai aku punya anak, sampai punya Najah tuh selalu aku pakai kemanapun. Mau nyanyi, mau terbang kemanapun, mau liburan aja gitu gue pakai karena aku takut terbang ya. Tapi kalau terus pakai gelang dia, terus zikir pakai tasbihnya dari papa itu tuh kayak nyaman. Terus pas aku tinggalin Najah di Inggris itu, aku legasiin lah ke dia gitu, nih buat jagain kamu gitu, kakek kamu gitu. Hilang. Ya. Iya, tapi ya udahlah. Tapi Tidak boleh terlalu mencintai. itu benda gitu ya. Itu apalagi itu benda. Kan tetap aja kasih sayangnya, penjagaannya dari papa aku pasti selalu ada lewat Tuhan, lewat Allah. Jadi sedih lah ini ngeliat Iya, ini, keteringat lagi benda Benar, peninggalan. jadi aku nggak pernah mau beli Yang gelang bentuknya seperti ini? tasbih Oh. karena Mengingatkan mengingat gitu. Jadi ya udah tasbihnya selalu yang panjang kalau aku bawa. Kalau enggak yang sekarang kan udah yang elektrik gitu kan. digital gitu ya. Jadi kalau ada gitu aku lewat, nggak mau gitu. Pasti Oh, ini nangis. kadonya berarti membuat dia nangis. Termasuk ketika kamu ada masalah yang kamu nggak bisa ceritain ke Oh siapapun. iya betul. Ada setahun katanya kamu tasbihan. Ketika melewati melewati badai hidup. Iyalah, puasa lah ya, kayak puasa Daud, setahun gak putus, terus zikir. Ya semuanya emang lewat doa ya Kak Ros ya. Iya. Lewat doa semuanya terbuka, pikiran kita terbuka. Kemana harus kita ngelangkah jadi jelas gitu loh lewat doa. Ini yang jalan mana yang harus kita ambil dari masalah yang kita dapat kalau lewat doa tuh istilahnya jendela pintu yang tadinya tertutup rapat, insya Allah gitu lewat doa kebuka gitu, jadi tahu lah. Ya, biar bagaimanapun kita tahu kita nggak boleh terlalu melekat terhadap sesuatu benda. Tapi ketika Iya. ini hilang itu, apa reaksi kamu? Ya karena aku udah mungkin perjalanan religiusnya udah lumayan, jadi ya nggak marah lah. Ya udah aku ikhlas, aku udah ya udah saatnya memang. Jadi akhirnya Najah dikasih apa nih sebagai ininya juga? Tetap masih ada, kan aku kasih dia gelang yang dari papaku, aku juga kasih tasbih dari Rose Quartz yang kalung yang bisa dikalungin. Bagus banget itu juga aku dapatnya di Mekah. Kan dia seneng batu-batu, itu kebetulan batu Rose Quartz gitu dia juga suka, tapi berbentuk tasbih itu dari aku. Oke, jadi banyak sekali pengingat untuk anak juga untuk dia selalu berbekalnya Iya, adalah betul, doa. betul. Insya Allah. Amin. Ini Kak, pada saat kamu dulu Bikin nangis udah cantik Maaf ya. Mau undangan Ivan Gunawan nih, acak-acak Ya nggak apa-apa itu, malah kalau abis kena air mata tuh kulit bisa makin glowing gitu ya. Ini waktu kamu ikut Asia Bagus, kamu bawa juga nggak ini? Bawa. Itu jimat tuh dari sebelum, itu kan lagi SMA kan, Asia Bagus aku lagi udah kuliah. Dibawa itu. Kan aku bilang sampai anakku lahir, sampai Najah Ke London. kuliah London tuh masih aku yang pakai. Lama ya, tahan lama banget itu. Tahan lama banget. Oke, ini kita Dan itu benangnya itu nggak putus. Oh, Itu kan karena bikin sendiri ya, dari double-double. benang biasa Oh, loh. benang biasa? Benang biasa, Bukan tapi benang- memang double sih aku lihat tuh benangnya double. karena nggak pernah putus. berburai mungkin sama almarhum ditambahin kali Dibikin, ya supaya kuat. Ini ke Asia Bagus ya, kan kamu tahun 1992. Ah ini dia, gemes banget sih. Dan ini kamu juara 2 melawan, saingannya salah satunya adalah Krisdayanti. Krisdayanti 1, kamu 2. Itu rambutnya sebelum Dora ada kan, jadi Dora tuh Ngikutin terinspirasi dia. dari- Jujur Li ya, dulu kan saingannya Krisdayanti. Jadi itu sama-sama di Jepang ya itu ya finalnya. Di Jepang finalnya, Grand jadi final. Indonesia, Singapura, terus Jepang. Terus kalian tuh bersaing nggak sih?
Saingan banget. Tapi aku kalah karena dia wusu. Aku kalah pasti, dia langsung tuh kalah pasti udah. Nggak, Dulu serius kalah, sekarang juga kalah udah. Waktu zaman-zaman itu ya, kan dia lebih muda begitu kan ya. Dia lebih muda. Tapi dia emang sering banget ikut festival-festival. Iya, betul. Kalian berdua ketemu yang manis-manis gitu atau gini? Oh, Ini kita sayangku, bener-bener, gitu. harusnya aku share ya foto kita yang sebenarnya kita bener-bener yang bestian. Jadi di Jepang tuh kita main ke Disneyland, kita Barengan mobilan berdua. bareng, apa bareng berdua gitu. Anak-anak kecil ini Sampai berdua. kacamata bareng samaan gitu. Lucu banget. Coba kita lihat ya penampilan Dewi kita dan Krisdayanti. Krisdayanti juga ada nggak nih di Asia Bagus? Ya, atau jangan Ada. dibandingin sama Mimi Kade, jauh banget. Enggak, bagus dua-duanya. Aku ingat aku dulu tuh ikut tepuk tangan setiap kali nilainya dua-duanya aku tepukin. Dan aku senang karena ini dua Indonesia yang merajai ya. Coba kita lihat dulu cuplikannya berikut ini. Itu di ajang itu ya, Indonesia selalu sering banget gitu. Itu yang bikin baju mama aku loh. Cuma semalam dia jahit. Semalam dia jahit terus aku pergi ke Jepang udah bawa. Mama lagi sakit, mama cepet sembuh ya. Cepet sembuh ya, cepet Ma. sembuh. Jahitin baju lagi? Enggak ya? Sekarang udah enggak jahitin. Enggak lah, udah 91 tahun. Kasihan banget Carlos. Terus kamu di event ini pernah juga sempat ada nyanyi keroncong? Justru aku tuh lolosnya ke Asia Bagus karena keroncong. Kalau yang lainnya suaranya Carlos abis nangis disuruh nyanyi. Ya kita emang kayak gitu, Ya Allah. emang ya suka up and down. Om Daniel yang nggak kelihatan. Dikeroncongin. Nggak tahu nih nyanyi apa sih? Keroncong. Adanya gimana? Oke. Yang tadi dikeroncongin. Baiklah. Dengan Dewi kita lagi di sini, langsung duduk di kursi istimewa ini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Dewi kita, fitnah atau fakta? Bahwa ayah kamu itu punya nama panggilan sayang buat kamu, yaitu Yayu. Fitnah atau fakta? Fakta. Itu artinya dari apa? Yu? Ya. Yuk. Sekarang gitu ya. Kalau zaman dulu nggak gitu kali ya. Jadi zaman dulu dia kan dia tentara angkatan udara. Dia tugas di Solo. Oleh-olehnya ya Yayu. Akhirnya aku kayak orang Jawa. Oleh-olehnya Yayu. Yayu tuh nama Jawa kan. Karena nama habis tugas. Habis tugas. Oleh-olehnya itu nama dari sana. Panggilan Yayu. Bukan siapa itu Yayu, itu siapa? Katanya sih gosipnya dia sempat ada punya gebetan. Namanya Yayu gitu. Sempat suka mancing lucu lah di rumah. Allah jangan gitu nyokap aku gitu. Jadi goda-goda gitu. Lucu banget sih. Cahayu mungkin maksudnya Yayu. Jeng Yayu. Jeng Yayu. Aku juga mau manggil itu ya, Jeng Yayu. Fitnah atau fakta Dewi kita? Di balik sosok rockstar suami kamu, aslinya dia itu takut banget dikerubutin perempuan atau cewek-cewek fans-fansnya dia. Karena takut istrinya cemburu. Fitnah atau fakta? Fakta tapi fitnah. Fakta. Yang fakta apa? Faktanya iya dia takut dikerubutin cewek-cewek. Fitnahnya takut aku cemburu. Enggak, aku nggak cemburuan. Jadi dia takut apa? Kenapa dia takut dikerubutin cewek-cewek? Takut suruh takdir kali sama cewek-cewek itu. Takut tergoda, takut tergoda. Tapi yang jelas Pak Arman Maulana itu orangnya posesif banget. Dikit-dikit telepon dia kan, lagi apa? Udah makan belum? Ya kan, kau makan apa? Gitu kan? Ya nggak sih? Sampai anaknya juga sama kena tuh, anaknya juga kena. Oh dia posesif juga sama anaknya? Sama dia udah. Paling ganteng soalnya. Jadi di rumah. Ibunya udah mulai bisa bernafas karena udah sekarang ke udah anaknya. Beralih ke anaknya. Oke, nanti kita ngobrol lagi sama Dewi kita. Kita mau ngobrol dulu sama bintang tamu kita selanjutnya. Ada namanya Bule Barbie. Dia sudah dari tahun 2021 tinggal di Indonesia. Kemarin itu satu kontennya dia yang viral ya, selain konten dia hobinya makan timun. Wow. Dia itu kemarin bikin konten ulang tahunnya ke-44. Apa iya di umurnya udah 44? Apa sih arti 44? Coba kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kita sudah bersama dengan Bule Barbie dan bawaannya dong istimewa. Coba tunjukkan timun. Oke, mana ya? Nih kamera itu. Tapi ini real, tiap hari kamu bawa timun emang? Iya, kalau misalnya ketemu sama orang pasti bawa timun. Ketemu orang bawa timun? Iya. Buat apa?
Biasanya buat mikrofon juga boleh kan? Tapi ini berkesan sekali ya timun buat kamu ya? Iya, misalnya kalau abis makan atau apa ada sambal kan? Digado nggak- pakai timun. Iya, nggak semua makanan Indonesia kan ada bontengnya. Jadi Bonteng apa sih? timun. Oh ada timun kan. Jadi kalau misalnya nggak ada bontengnya, aku selalu bawain sendiri. Oh jadi kamu ini sanggunya selalu adalah Iya. timun. Kemarin kamu bikin konten nih, coba kita lihat ada fotonya. Kamu tiup lilin angkanya 44. Orang sampai bingung, masa iya sih? Masa iya sih dia umurnya 44? Emang kelihatannya umur berapa? Kayaknya kamu masih umur 22 deh. Setengahnya ya. Tapi itu beneran atau cuma konten doang sih? Jujur ya, ini sebenarnya bercandaan. Bercanda doang. Iya. Kenapa angka 44 yang kamu pilih? Sebenarnya ini semua berawal dari 2 tahun lalu sih, waktu aku dipanggil janda piring. Janda, ya karena kan ada yang sempat viral itu kan yang blonde gitu. Terus aku juga dapat komen dari netizen, aku kelihatan tua karena Rambutnya blonde kan? Iya, Oh, rambutnya betul. putih gitu. Iya, pikirnya makin putih gitu. Jadi terus aku dapat komen, oh Kak Dasha, Kak Barbie, kapan nikah gitu. Udah tua, udah rambutnya putih-putih gitu. Jadi ya udah aku 44 aja gitu. Kamu embrace lah ya. Udah lah ya, udah tua 24. Udah tua. Oke, ini kita ada cuplikannya beberapa konten-kontennya Bule Barbie yang viral. Salah satunya ada tentang apa nih mau ditunjukin nih? Termasuk cerita dia dari tahun 2021 ya kamu di Indonesia. Betul. Pernah cerita punya pacar orang Indonesia. Ya itu udah hampir Berapa tahun yang lalu? 2,5 tahun lalu sih. 2,5 tahun lalu. Tapi putusnya gara-gara kamu disuruh di rumah aja, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh ngonten. Coba kita lihat cuplikan ceritanya berikut ini. Dulu aku Udah ada gantinya belum? Enggak, udah dari mas-mas Jawa itu, mas-mas Jawa yang manis belum ada yang Belum ada lagi. masuk Tapi lagi. syaratnya kalau mau jadi pasangan kamu tidak boleh melarang kamu kerja ya. Kayak bukannya melarang sih, tapi iya juga, cuman aku pikir semua cewek itu harus pasti punya kayak safety gitu. Harus punya sesuatu yang dia usahain sendiri. Betul kan, misalnya nih kalau ada cewek yang mau jadi rumah tangga, ibu rumah tangga boleh sih. Betul. Tapi kan ada maharnya gitu. Betul. Ya, jadi kalau misalnya kita kerja, kita punya kayak safety sendiri juga Oke, kan. oke. Ini mahar ya. Kalau menurut kamu bayangannya, misalnya ada cowok mau melamar kamu, kira-kira mahar kamu berapa? Untuk membuat kamu safety. Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Kita kembali sekarang, semua bintang tamu kita hadir di sini. Kita mau bahas kemarin Bule Barbie ini menjadi salah satu peserta ya di Jember Fashion Festival. betul. Ada Seru fotonya banget. tuh, seru banget sih. seru banget. Gimana? Oh, terima kasih. Kesannya gimana kamu ikut itu Jember Fashion Festival? Aduh, banyak perasaan sih yang campur-campur, tapi yang penting itu seru banget, itu heboh banget, banyak banget. kostum Indonesia. Seneng banget untuk orang-orang yang pengen belajar budaya Indonesia lebih dalam gitu. Harus ikut itu ke Musiknya. situ. Musiknya juga banyak ya. Kamu di Jember pernah ikut festival semacam ini nggak? Gak pernah, ini sebenarnya Jember Fashion Festival itu salah satu fashion festival terbesar di dunia. Wow, ya. Berarti kan kamu aja sudah dengar ya waktu di Jerman, udah tahu ya? Enggak sih. Enggak. Di Jerman kurang tahu, tapi pas aku datang ke Jember, oh ini salah satu terbesar di dunia. Aku jadi kayak, ini pengalaman yang terhormat Iya, yang terhormat, betul. Kamu juga bahkan fashion ya, jalan deh. Oh, seru banget. Iya, seru banget. Oke, sekarang kita berlanjut ya kan. Tadi kita bertanya kan sama dia maharnya apa. Sekarang kamu boleh bertanya kepada kita berdua. Oh, menarik nih ya. Iya, yang kembali single dia Jangan aja maharnya seperangkat alat sholat. Itu bukan mahar ya, itu itu mah udah wajib. kewajiban ya. Seperangkat alat sholat itu kewajiban. Mahar itu beda ya. mahar itu sejumlah uang materi ya. Betul. Jadi nggak cukup cuma timun doang, Enggak, nggak cukup. jangan nggak cukup. dong. Maharnya kita sebenarnya cewek kan request kan? Iya. Itu sebenarnya minimal harusnya berapa di Indonesia nih? Aduh, pokoknya itu ya kamu harus hitung untuk kamu hidup bisa sampai 50 tahun ke depan. Untuk dia itu mahal. Makanya kalau bisa itu bentuknya emas logam mulia ya. udah. Karena Jadi nilainya kan akan semakin meningkat. Jadi cari yang investasinya nanti meningkat itu mahal. Baru itu Iya. namanya mahal. Jadi kalau nggak emas logam mulia, bisa juga dalam bentuk tanah di lokasi strategis ya, atau rumah ya. Ingat, bener ya. Ibu juga datang pas, ibu juga dapat pas. Oh, enggak. Nah, makanya masalahnya itu nggak dapat mahar mahal. Makanya kita ngajarin ya, Makanya muda-muda. kita ngajarin anak-anak nih. Ya minimal emas lah, logam mulia lah ya. Oke. Minimal emas ya. Oke, kamu ada mau tanya apa lagi sama kita berdua?
Oke, mau tanya ini dulu sama Ibu Rose, itu penceraiannya Perceraiannya. gara-gara apa ya? Gara-gara. Kalau ditanya gara-gara ya, Aduh, jangan gara-gara nggak dikasih mahar atau nggak mulia ya. kalau dalam pernikahan itu udah ruwet. Kalau ditanya gara-gara itu nggak mungkin satu dua Ya. salah dia salah aku. Dua-duanya pasti salah. Dua-duanya salah. Masalahnya ruwet. Dan ketika masalah ruwet itu ada satu kuncinya, komunikasinya jelek. Ya, Tapi masih ketemu nggak? Masih kan Oh, masih? ada anak jadi masih sering ketemu gitu. Oke, Jadi- tapi anaknya sama ibu. sama ibu, Oh. tapi pasti tetap ketemu bapak. Jadi oke. kita co-parenting. Ini bertanya bukan hidupnya dia ya, untuk kehidupan kamu loh. Ini kasihan tuh dia tuh. Dia langsung merah tuh dia. Tuh aku bisa jawab ya. Oke, Kak, serah kamu mau nanya apa lagi? Oke, kalau misalnya buat pernikahan itu benar-benar kayak stay banget gitu, kayak bagus rumah tangganya Biar awet apa? gitu, awet. Itu pertanyaan ke aku berarti ya. Aduh. Berarti kamu harus makan vitamin, minum vitamin yang banyak, harus teratur minum vitaminnya. Biar apa? Oh, biar apa? Biar bisa bertahan dengan kuat dalam rumah tangga ya. Itu harus butuh vitamin. Betul. Itu salah satu juga vitamin mineral yang dibutuhkan tubuh agar kita bisa bertahan dalam rumah Makan tangga. timun katanya dia. Makan timun banyak harusnya dalam pernikahan. Ya enggak juga. Pokoknya ya satu komunikasi tadi kata Kak Ros yang harus jangan sampai terputus, harus Harus nurut benar-benar nggak? Harus nurut atau enggak? Itu harus dibicarakan sebelum menikah. Ya. Jadi sebelum menikah. Nurutnya hal apa dulu ya? Ya, sebelum menikah semua harus diomongin apa komitmennya seperti apa. Jadi bukan sekedar nurut tutup mata enggak. Jadi harus sepakat juga, harus diskusi. Walaupun Kalau buat aku pernikahan aku nih jadi diri kamu sendiri, jadi diri aku sendiri, dia pun jadi diri sendiri tanpa merugikan pasangan. Udah. Tapi kalau marah boleh nggak ya, kayak kamu nih kurang ajar kayak gitu? nggak perlu bisa. Nggak boleh. Menurut teori ya, kalau marah tuh kita harus tetap memanggil dengan panggilan sayang. Yes. Nggak gitu sayang. Sayang kurang ajar. Gak gitu sayang. Sayang, aku kesel banget ya. Kamu kenapa begitu sih? Sayang gitu. Iya, betul. Itu teorinya begitu. Oh, gitu. Jadi kalau lagi mesra, sayang. Kalau lagi marah, sayang. Oh, tapi Iya, benar. boleh nggak sih itu, aku nggak tahu di budaya Indonesia ada sama nggak kayak di Inggris, tapi cowok-cowok langsung pada shock nggak kalau dengar kalimat ini, sayang kita harus ngomongin sesuatu. Oh. Itu Oh, kayak kita tanya sama cowok-cowok di sini. Gimana kalau bilang, sayang kayaknya kita harus ngomong sesuatu deh. Ketawa semua. pasti ini ya. Pasti udah negatif aja Sama gitu ya ya, pikirannya. pasti ya. langsung deg-degan. Heeh. Pada Padahal kan sayang- belum tentu negatif ya. Sayang udah jatuh tempo. Itu kayak stres semua ya. Ibu Dewi kita terima kasih Terima sudah hadir kasih, ngobrol. Kak. Terima kasih Terima juga kasih. sudah Sukses hadir terus. sini. Terima kasih. Dengan timunnya dan terima kasih buat Anda yang sudah bergabung ya. Mudah-mudahan ini banyak seruan yang bisa menghibur Anda semua. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Rumpi No Secret.